Shalom, selamat pagi buat kita semua. Yang kami hormati Amang Pendeta Roris Barani, Liturgi Samang Sintua Pangaribuan. Kami dari Panitia Pisah Sambut Pendeta Resort, hari ini kita akan melakukan Pisah Sambut Pendeta Resort yang nanti dilakukan jam 11, Pabor Haton Amang Pendeta Roris Barani yang akan berangkat ke HKBP Teladan Medan, dan Mang Ojakon Amang Pendeta Burhan Sianturi sebagai pengganti Pendeta Resort. Kemarin sudah kita lakukan sertijab administrasi Pendeta Resort. Hari ini adalah berkhotbah terakhir Amang Pendeta Roris Barani, nanti juga di kebaktian sekolah minggu jam 9, 11 pisah sambut, dan juga menyampaikan khotbah terakhir di kebaktian sore. Alangkah baiknya juga nanti salah satu dari kita memberi sambutan untuk mengucapkan selamat jalan, tadi sudah dihunjuk, dan nanti setelah selesai dua syafaat kita berikan kesempatan buat ruas. Juga pada kesempatan ini juga Amang Inang semua, karena kita akan memberangkatkan Amang Pendeta Roris Barani, ada baiknya juga kita memberikan yang terbaik silua kita, nanti akan kita sampaikan ke Amang Pendeta R. Barani setelah selesai ibadah, dan sekalian juga kita berikan kesempatan untuk salaman buat Amang Pendeta Roris Barani. Jadi beliau akan di sini, nanti silua akan disampaikan setelah selesai khotbah. Karena masih terbatas dalam prokes kesehatan, bolehlah kita salam prokes nanti untuk Amang Pendeta R. Barani. Hanya itu yang kami sampaikan. Dari kami Panitia Pisah Sambut mengucapkan selamat beribadah. Terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat. Silakan pemain musik. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya.
seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Dengarlah Yesus Yesus penebus yang dinyatakannya kepadamu, kasihilah teman sesamamu, mereka juga Tuhanmu, berdamai dengan saudaramu, berjalanlah bersama Tuhanmu. Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini yang diambil dari Matius 6 ayat 33. Demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuatu. Amin. Yesus Tuhan dan
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada hari ini diambil dari Amos 5 ayat 4 sampai ayat 6. Amos 5 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan, kita baca secara responsoria, saya ayat genap, saudara-saudara ayat ganjil. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, daging dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Pada saat ini mari kita mendengar warta jemaat yang terdapat di kertas pada pagi hari ini atau sudah disampaikan melalui QR code ya. Pagi ini nama minggu adalah Minggu keempat Dung Trinitatis. Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam bahasa Indonesia, Yesus mengalului dalam bahasa Indonesia, bahasa Batak, Yesus mengalului jala paluahon namago. Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ibadah Minggu dilayankan 3 kali pada pukul 7 seperti biasa bahasa Indonesia, dan pukul 11 ibadah bahasa Batak, dan pukul 17 sore ibadah bahasa Indonesia. Seluruh ibadah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Setelah ibadah selesai, jemaat dihimbau untuk segera pulang agar menghindari penumpukan jemaat dan tempat parkir dapat digunakan untuk jemaat yang beribadah selanjutnya. Sakramen Baptisan Kudus. Hari ini Minggu 17 Juli pukul 7 WIB, gereja kita akan melayankan sakramen baptisan kudus untuk 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan jemaat, anak dari keluarga Kristian Jahira Sutauru, Inang Marta Sari Boru Sitanggang, jemaat sektor 10 Pajajaran, dan keluarga Hilman Pardede, Inang Mariska Boru Pitoy, jemaat sektor 1-2 Riau Antapani Arcamani Patra Komala, Paborhaton Dohot Manggot Jakon Pendeta Resok. Pada hari Minggu, yaitu hari ini, tanggal 17 Juli di ibadah pukul 11 WIB, dilaksanakan pemberangkatan dan pelantikan dalam bahasa Batak Paborhaton Dohot Manggot Jakon Pendeta Resort HKBP Resort Bandung Tengah dari Pendeta Rory Sibarani STH kepada Pendeta Burhan Sianturi STH, dan pada hari Selasa 19 Juli Pendeta Rory Sibarani akan berangkat ke HKBP Teladan Medan. Selanjutnya Pertangyangan Persekutuan Perempuan Distrik 18 Jabar Tengdie. Pada hari Kamis 21 Juli 2022 pukul 10 WIB sampai dengan selesai di HKBP Resort Cimahi Jalan Lurah akan dilaksanakan kegiatan Pertangyangan Persekutuan Perempuan Distrik 18 Jabar Tengdie dengan topik Ekonom Kristen didasarkan pada kasih dan perintah Allah. Ceramah Manajemen Ekonomi Keluarga dengan pembicara Ibu Tri Widyawati
Selamat SECSP dihimbau kepada seluruh perempuan diundang untuk mengikutinya. Selanjutnya, kami dari gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai tanggal 11 sampai 17 Juli 2002. Firman Tuhan untuk berulang tahun tertulis dalam Filipi 4 ayat 13 berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, ada saudara atau adik-adik barangkali ada yang berulang tahun, silakan untuk berdiri biar kita memberikan ucapan selamat. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat berita keuangan. Gereja kita telah menerima keuangan pada minggu ini sebesar 38.588.997 rupiah, dan untuk pembangunan 1.366.350 rupiah, dan kepada kantor kantor pusat sekarang pembangunan 2.823.250 rupiah. Selanjutnya kita mari bersama-sama untuk menundukkan diri, menjadikan hati untuk berdoa. Ya Tuhan, kami pada kesempatan ini kami memuji dan mengucap syukur atas segala berkat-Mu yang kami terima, sehingga kami berkesempatan mengikuti kebaktian minggu secara langsung di gereja-Mu ini maupun di rumah kami masing-masing melalui live streaming. Dalam kesempatan ini kami memohon agar kiranya Tuhan memberkati pemerintah negara kami mulai dari presiden sampai jajaran paling rendah. Demikian juga TNI Polri agar dapat memimpin kami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik, aman, dan sejahtera. Demikian juga kami memohon agar kiranya Tuhan memberkati pimpinan gereja HKBP mulai dari OPWI, Eporus sampai para pendeta dan pelayan penuh waktu dan seluruh para halado agar dapat memimpin jemaat-Mu ke arah yang lebih baik, aman, dan sentosa demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga memohon agar kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang terkasih melalui tangan dokter dan para medis maupun obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi, dan secara khusus kepada Sintua ESM Silaen, H. Situmorang, SR Sibarani, Nyonya P. Panjaitan Boru Nadeak, Nyonya RS Yombing Boru Pasaribu, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Sutauruk Boru Lumban Tubing, Nyonya L. Siombing Boru Sibanjunta, Amang M. Simbulun, Nyonya Simbulun Boru Pasaribu, Nyonya T. Manulang Boru Tambunan, Nyonya Tampu Bulun Boru Samosir, di Pakpahan, Sintua Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bulun, Amanulang, Sintua M. Sitanggang, Nyonya R. Silaban Boru Manurung, Amang Sintua KM Panggabean, J. Situmorang, Nyonya CL Situmorang Boru Pakpahan, Nyonya Siregar Boru Aritonang, Nyonya Rotua Margareta Marbun Boru Purba, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, anak Timotius EH Marbun, Nyonya S. Sinaga Boru Napitupulu, maupun saudara-saudara terkasih yang terpapar dan menderita penyakit COVID-19 yang sedang dalam pemulihan ataupun isolasi di rumah maupun sedang dirawat di rumah sakit. Demikian juga anak kami Timothy Simbolon agar kiranya semakin lancar berkomunikasi. Kami juga memohon kiranya Tuhan juga memberikan berkat-Mu kepada keluarga jemaat-Mu yang merindukan anak maupun para anggota jemaat-Mu yang belum memperoleh teman hidup maupun pekerjaan. Tuhan, kami juga memohon agar HKBP Persiapan Lembang dan HKBP Persiapan Sumedang kiranya dengan berkat-Mu yang luar biasa itu
mereka memperoleh dan membangun gereja sebagai tempat peribadatan sesuai dengan dambaan para anggota jemaatmu selama bertahun-tahun. Secara khusus kami juga berdoa kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan Amang Pendeta Rory Sibarani beserta keluarga di ladang pelayanan baru yaitu HKBP Teladan Medan. Kiranya Amang Pendeta sekeluarga selalu beroleh berkat yang melimpah darimu ya Tuhan. Kemudian kami juga memohon kiranya Tuhan selalu memberkati Pendeta Burhan Sianturi dalam pelayanannya di gerejamu HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah ini dan juga dalam kegiatannya sehari-hari bersama keluarga. Kami juga memohon berkat-Mu kepada seluruh para halado HKBP Bandung Reformanda, baik tahbisan maupun non-tahbisan dalam segenap kegiatan dan pelayanannya, serta para petugas IT dan multimedia yang menyelenggarakan live streaming melalui saluran YouTube dan Facebook, maupun pegawai petugas Satpam dan Office Boy. Kiranya Tuhan juga memberikan berkat kepada Amang Pendeta Rory Sibarani yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu. Kami juga memohon agar kiranya Tuhan memberkati segenap jemaat-Mu, baik punggungan kategorial, punggungan sektor, keluarga maupun pribadi demi pribadi dalam berbagai pekerjaan maupun kegiatannya dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, kami yang penuh kasih, masih banyak hal yang akan kami mohon kepadamu, namun belum terucap secara langsung dalam doa ini. Kiranya Tuhan menggenapi dan menyempurnakannya. Kami panjatkan doa ini atas nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sejenak mendengarkan kata ya semacam perpisahan dari Amang P. Silalahi, Letkol P. Silalahi, mewakili jemaat yang saat ini hadir karena hari inilah khotbah terakhir Amang Pendeta kita di kebaktian Reformanda. Silakan Amang. Mulia tema dihita, saluta. Nah hormati kami Amang Pendeta Sibarani, sudi warga jemaat HKBP Reformanda yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan kita bisa berada di tempat ini dan beribadah bersama-sama. Dan kesempatan terakhir barangkali kita mendapat khotbah dari Amang Sibarani yang beberapa waktu yang lalu sudah melaksanakan serah terima jabatan administrasi seperti yang disampaikan oleh Amang Silalahi tadi. Kemudian nanti siang akan melaksanakan serah terima jabatan. Kalau di militer itu penyerahan tongkat komando lah katakan begitu, dari pejabat lama ke pejabat baru. Mulai tema dihita, Amang Pendeta Nami Sibarani yang mendapatkan surat keputusan untuk melaksanakan tugas di tempat baru di HKBP Teladan. Kami yakin bahwa tadi malam mungkin Amang Sibarani kurang tidur barangkali ya, karena merasa bagaimana ya sudah kurang lebih melayani 2 tahun di gereja kita ini dan kita sudah sangat dekat dengan beliau. Hanya memang ada sesuatu yang berbeda mungkin di tengah-tengah pelayanan yang ketika Amang Sibarani mungkin melayani di gereja yang lain. Pas 2 tahun ini kurang lebih Amang Sibarani di sini situasi dan kondisi Indonesia, dunia ini berbeda dengan yang sebelumnya ya. Dan kebanyakan ibadah yang dilaksanakan pada kurang lebih 2 tahun ini ya ibadah yang boleh kita katakan tidak normal ya, kombinasi antara tatap muka dengan
virtual, ya, dan berbagai macam lah. Sehingga bahkan saya sendiri sebagai warga jemaat belum pernah, ya mohon maaf, belum pernah dikunjungi oleh beliau, ya karena kondisi yang tadi saya sebutkan ya. Kalau dulu kan kita ada pertambangan sektor, ya, di mana setiap pertambangan itu ada kunjungan pendeta, tapi berhubung karena kondisinya tidak normal sehingga kita melaksanakan pertambangan tidak seperti biasanya. Pada intinya, Amang Sibarani, kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan Amang kepada kami, seluruh warga jemaat HKBP Reformanda, kurang lebih 2 tahun ini. Inilah kami, ya, dengan berbagai karakter kami yang barangkali ada yang bisa diterima oleh Amang Sibarani, ada yang tidak bisa. Mungkin kayak saya tidak bisa diterima ini. Ya mohon maaf ya, karena ini Silalahi ini baru hari ini saya lihat berdiri di sini, barangkali seperti itu ya. Kemarin kemana katanya begitu, mungkin begitu pertanyaannya. Ya seperti itulah. Ya mungkin nanti pelayanan Amang di tempat yang baru juga akan mengalami hal yang sama. Tapi kami yakin bahwa Amang adalah orang yang kuat menghadapi karakter orang-orang yang berbeda-beda ini. Nah, kemudian kami dengar setelah selesai nanti pangujakon atau serah terima jabatan langsung nanti siang, beberapa waktu ke depannya Amang akan berangkat menuju ke tempat pelayanan yang baru, dan kami dengar via darat Amang ya. Ya, jadi kami berdoa kiranya Amang dan keluarga yang melaksanakan perjalanan nanti bisa selamat sampai tujuan ya. Kemudian hati-hati Amang, gak usah ngebut-ngebut. Banyak tempat rest area di sana, berhenti saja ya. Nanti mungkin untuk melepas lelah lah, supaya nanti nyampe di Medan itu enak rasanya, segar ya. Selamat jalan, kiranya Tuhan memberkati Amang dan keluarga di perjalanan dan melayani di tempat baru. Dan doa kami juga kiranya kami juga yang mendapat yang dilayani oleh pendeta yang baru juga akan semakin semangat untuk beribadah ya, terutama kondisi saat ini sudah bisa mungkin melaksanakan ibadah secara langsung dengan presentasi yang lebih besar. Itu saja mungkin Amang. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 516 ayat 1 dan 2 sebelum mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta Sibarani. Yesus memanggil Lazarus, Dia memanggil yang sesat, domba yang hilang pergi jauh dari Tuhan Sang Penebus.
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itulah yang menyertai hati kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan semua kita yang hadir pada ibadah pagi ini, juga bagi jemaat yang masih beribadah dari kediaman kita masing-masing. Renungan yang boleh menyapa kita pada pagi ini dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada hal yang paling sulit sebenarnya dalam kehidupan kita ini, yaitu bagaimana kita bisa memutus apa yang dikatakan dengan stigma, ya, semacam pelabelan, ya, stigma yang melekat kepada diri kita secara pribadi. Ya, sebenarnya seandainya kita memiliki waktu, nantilah ketika kembali dari ibadah ini, baik di rumah, ya, kita baca di Lukas pasal 5 itu, ya, Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Itu jelas membantu kita untuk memahami soal pemungut cukai ini, ya, soal pemungut cukai. Maka saya katakan ada stigma yang melekat, bahkan pelabelan yang sulit untuk dilupakan, adalah kaki penguasa Roma yang memang ada sistem kontrak dalam satu periode berapa dia sanggup akan kasih untuk penguasa Roma. Oleh karena itu memang ada begitu banyak pemungut cukai yang akan terus berusaha mengambil hati penguasa Roma dengan angka tertinggi, ya. Berapa dia mampu kasih kepada pemerintahan Romawi untuk mengambil hati ini. Jadi kita belum berbicara bagaimana proses untuk mencapai target itu, apakah dengan korup, pemerasan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang satu hal yang tidak bisa dihindarkan kalau umat itu tidak suka dengan pemungut cukai. Ya, tidak suka, bahkan tidak ada mungkin untuk welcome kepada pemungut cukai. Seorang yang sudah sampai di puncak profesi Sakeus, dipastikan dia orang kaya, Bapak Ibu. Bahkan
Dia memiliki semua. Ya. Oleh karena itu, kalau dikatakan outcast, ya, seorang yang memang harus terbuang, bahkan dibuang, orang yang diusir dari masyarakat, ya. Nah, itu satu hal yang mungkin bisa wajar. Gitu. Tapi ternyata, saudara-saudara, bagi kita penikmat firman Tuhan, kalau kita bisa baca Injil itu, Yesus selalu mempergumulkan kata foreigner itu, orang asing. Ya, ternyata kehadiran Yesus itu justru lebih banyak kepada foreigner itu. Dalam arti yang memang ada semacam, saya katakan tadi, ada stigma, ada pelabelan yang diciptakan sedemikian rupa kepada kelompok ini, kepada profesi ini, kepada pribadi seperti ini. Ternyata Yesus hadir justru kepada yang bagi orang banyak ini foreigner, orang asing. Makanya ketika ada pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Apa kata Yesus? Yesus tidak mau mencari satu definisi yang memuaskan bagi orang yang bertanya itu. Tapi ketika ditanya, siapakah sesamaku manusia? Yaitu siapa yang bisa kamu bantu, katanya. Siapa yang menjadi perhatian kamu, katanya. Siapa yang bisa mengambil waktumu untuk lebih kepada dia. Nah, saudara-saudara, memang sangat beralasan kalau saya katakan untuk tidak disukai orang banyak. Kakinya pemerintah yang kuat pada saat itu Roma, bahkan dalam soal penentuan yang saya katakan tadi itu, soal target tadi itu, karena memang itu adalah satu kesempatan, satu jabatan periode. Nah, kalau ada keinginan dari Zakheus di sini untuk melihat Tuhan Yesus, dan tidak ada yang lebih jauh dari itu. Kalau dia punya keinginan untuk melihat, kita coba lihat ya. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus, untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil. Untuk melihat orang apakah Yesus itu. Saya pikir kalau kita punya waktu untuk diskusi, kerinduan seperti apa yang melatar belakangi Zakheus untuk ketemu dengan Yesus, atau hanya sekedar melihat. Nah, kita bisa pastikan bahwa kabar tentang Yesus itu sudah sampai kepada Zakheus. Dan bukan hanya sekedar siapakah Yesus, tapi memang bagaimana mengartikan, bagaimana menikmati kebersamaan dengan Yesus. Saudara-saudara, kehadirannya bisa mengurangi sukacita bagi orang yang banyak, ya, bahkan sebagian orang yang berjalan pada saat itu. Kehadiran Zakheus itu bisa mengurangi sukacita karena stigma yang saya katakan tadi itu. Tidak ada yang tidak mengenal dia. Bahkan dipastikan bahwa itu pelabelan yang saya katakan tadi tidak bisa putus dari dia. Itu asa memang ya, macam maulo menjagai ya, stigma itu. Ini soal profesi sebenarnya. Kalau sekarang kan tidak seperti itu lagi orang bea cukai, karena sudah ada aturan tersendiri kan. Tapi saya mau katakan dulu kepada kita yang ibadah jam 7 ini, memang soal stigma ini ya, apa yang sudah dilabelkan orang kepada diri kita, ini aisunabuido honota sadok ikubuido atu samwau. Kamu harus mengerti saya. Padahal dia sudah membuat satu pelabelan terhadap kita. Bahkan dunia ini juga terus akan mempertontonkan itu. Yang jelek adalah ketika pelabelan itu terus akan menguat gitu. Bado mangi hutoko pamaretau di periodion. Daktar pareso nina. Songonina mo nina.
Nggak ada untuk berubah, untuk sesuatu yang baru, nggak ada lagi gitu. Coba kita bayangkan Bapak Ibu ya, sebagai jemaat kita, sebagai pelayan, kita di persekutuan itu, bahkan kita pastikan kita hadir dan kita akan tetap di persekutuan itu, tapi kita tidak bisa menikmati persekutuan itu, bahkan tidak merasakan kehadiran yang lain gitu dalam persekutuan yang saya katakan tadi itu. Nah kemudian kita akan, ya inilah stigma gitu. Nah kalau itu sesuatu yang tidak baik bagaimana gitu. Nah memang mau tidak mau, sesederhana apapun memang itu selalu ada gitu. Bahkan ketika itu kita paksakan atau kita memang sudah putuskan inilah itu, seakan-akan kita nggak pernah bayangkan kalau dia itu akan berubah gitu. Kalau dia itu akan diubah pada satu saat. Tapi molo tapareso teh. Kalau kita mau lebih jujur dengan pribadi kita, ya, kita yang lebih tahu sebenarnya. Tapi memang kita mau pastikan sama kawan-kawan yang hadir di sekeliling kita bahwa itu nggak ada loh. Ya. Dia itu orangnya sombong. Dia itu orangnya selalu di atas, selalu lebih gitu. Padahal mungkin kalau kita berikan sedikit waktu kepada dia untuk lebih dekat kepada dia, lah ternyata bukan begitu katanya. Apakah bisa berubah? Bapak Ibu, renungan pagi ini memastikan kepada kita, bahkan ada keinginan untuk diubah dengan pembuktian 1, 2, 3 yang saya mau katakan. Ada keinginan untuk diubah bagi Zakheus. Dia tidak menduga bahwa Yesus katakan dia mau singgah di kediaman Zakheus. Kita bisa pahami ini. Kalau Yesus katakan dia mau singgah di kediaman Zakheus. Nah, pertemanan itu, perjumpaan itu menghasilkan ya, satu persahabatan yang mengagumkan, hal yang beda dari sebelumnya. Ya kalau sebahagian orang atau kebanyakan orang buat stigma kepada dia, pelabelan, tapi ternyata ada satu pribadi yang sangat paham, mengerti akan dia, Tuhan Yesus, sahabat yang mengagumkan. Hal yang beda dia temukan, bahkan pertemanan, perjumpaan membuahkan komitmen setengah dari hartanya untuk orang susah. Setengah bukan buat dia, tapi saya akan kembalikan apa yang kalau ada yang saya ambil. Saudara-saudara, dalam warta yang kita pegang, saya pastikan di situ memang ada tingkatan pengembalian. Kalau sesuatu itu diambil paksa atau itu dengan kesukarelaan. Ada 4 kali lipat, 2 kali lipat, 1/5 dan lain sebagainya. Dan tradisi perjanjian lama sangat memelihara itu. Tapi komitmen, buah daripada perjumpaan Zakheus dengan Yesus mampu untuk melakukan sesuatu hal yang lebih dan lebih. Sesuatu hal yang baru. Saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, perjumpaan kita dengan Yesus itu akan menghasilkan, bahkan kita akan mampu untuk berjalan lebih jauh dari apa yang sudah ditetapkan. Kenapa? Karena ada pribadi yang sudah diubah dari buah perjumpaan itu. Oleh karena itu saudara-saudara, kita pastikan bahwa firman Tuhan yang selalu menyapa kita, menegur kita, mengingatkan kita adalah firman yang hidup, yang meneguhkan, memastikan. Bukan firman yang tidak hidup, tapi firman yang hidup, yang meneguhkan, memastikan, mengingatkan. Walaupun memang itu cukup sulit untuk kita pahami saat ini.
Oleh karena itu kita tidak akan membekukan hati kita, tapi kita siap untuk mencairkan hati kita ketika kita diingatkan oleh firman itu, karena firman itu hidup. Bahkan Ibrani katakan tajam katanya, yang mampu untuk dihata-hata itu manirang, memisahkan. Ya, tidak ada yang tidak bisa diubah bagi Yesus dengan kehadirannya melalui firman Tuhan dalam kehidupan kita ini. Bahkan kita sangat memastikan itu. Kalau kita kembali kepada pesan Yesus terakhir, jelas itu. Pergilah katanya di Injil Matius pasal 28. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, pesan agung. Beritakanlah Injil. Cara pemberitaannya kembali kepada kita. Apa yang Yesus pastikan kepada kita? Dia tidak pastikan soal legalitas, soal seberapa banyak, soal kemapanan. Tapi apa yang dia pastikan? Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, katanya. Kita yang lebih tahu, Bapak, Ibu, dan orang muda, bentuk penyertaan Yesus sampai saat ini kepada kita. Kita yang lebih tahu bagaimana Yesus mencukupkan akan kebutuhan kita. Bahkan cara Yesus untuk lebih baik dan terus akan lebih baik dalam bentuk kecukupan tadi itu. Walaupun kita terus akan berhitung-hitung, ini tidak cukup, ini tidak mampu, dan ini tidak bisa. Tapi bentuk penyertaannya sekaligus saat itu bentuk daripada penyertaannya itu dalam segala hal. Saya katakan tadi, kita yang lebih tahu. Stepnya itu, tangganya itu, kita yang lebih tahu. Apakah semakin maksimal atau semakin minimal. Makanya saya pernah katakan lewat mimbar ini, kalau Bapak Ibu masih ingat, saya adalah penikmat orientasi proses, bukan hasil. Karena saya sangat percaya orang yang penikmat proses akan mampu melihat karya sesama, karya Tuhan, bahkan sentuhan-sentuhan itu dalam kehidupannya. Tidak ada yang terlupakan, bahkan dia tidak akan pernah melupakan sentuhan itu, walaupun sentuhan itu sekecil apapun, walaupun sentuhan itu tidak begitu terasa, tapi dia jujur akan melihat itu dan tidak bisa untuk melupakan itu. Orang-orang yang menemukan itu dan melihat itu dan menikmati itu, saya pastikan, kita akan pastikan adalah orang yang mampu bersyukur dalam kehidupan ini. Realitas kehidupan memang tidak selalu menjanjikan yang baik, tapi realitas kehadiran firman selalu menjanjikan dan memastikan yang baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kembali kepada soal Sakeus ini. Ada kesaksian plus perbuatan. Ya. Ada perbuatan di situ. Coba buatlah, ya. Itu yang mau dikatakan. Lakukanlah. Ketika kamu melakukan, itulah pembuktian. Itu teks epistel yang dibacakan oleh Bapak Sintua Pangaribuan tadi itu. Apa kritik Amos yang begitu tajam? Seorang dari Tekoa, pemungut buah arah di hutan, tapi mampu mengingatkan bangsa yang sudah jauh dari Tuhan. Tidak ada arti ibadah kalian itu, dia katakan di Amos tadi. Tidak ada arti ibadah kalian itu kalau hal-hal yang patut dan pantas yang Tuhan kehendaki kalian lupakan, katanya. Kamu kasih persembahan, kamu beribadah tapi tanganmu berdarah-darah dan lain sebagainya. Bahkan sangat praktis ketika Yesus mengatakan ibadah yang sejati adalah apa? Kunjungi yatim piatu itu, tegur janda-janda itu, siseak kana meti. Ketika kita melihat saudara-saudara bahwa ada dua pemberian, ada cash dan non cash. Kita begitu fokus dengan cash, tapi kita melupakan ada begitu banyak pemberian yang dihadirkan dengan non cash. Tapi itu sekarang pelan-pelan semakin hilang. Apa non cash itu? Menyapa, menegur,
Bahkan ketika tidak ada seorang pribadi pun yang bisa memaklumi kita, tapi ada satu pribadi yang tanpa kita duga angkat telepon dan mengatakan, bagaimana kabarmu hari itu? Bagaimana kabarmu hari ini? Kita pastikan itu akan memperpanjang umur dari orang yang kita hubungi itu. Ketika kita call dia, kita pastikan aku sehat. Itu akan memperpanjang umur dia. Dia tidak akan katakan kepada kita, tapi dia akan aminkan. Ternyata dia tidak lupa sama saya. Ternyata dia masih ingat saya. Itu luar biasa Bapak Ibu dan orang muda. Tapi itu sekarang yang hilang. Oleh karena itu, perbanyaklah pemberian non-cash. Menyapa, menegur, bersalaman. Bahkan memastikan, kamu sehat enggak pagi ini? Sudah, itu cukup kuat. Orang tidak akan ngomong itu, tapi ada hati yang berbicara. Dan itu adalah anak-anak Tuhan. Itu yang kita mau lihat pada pagi ini melalui perjumpaan Yesus dengan Zakheus. Saya katakan tadi, ada pengembalian apakah itu paksa, sukarela, 4 kali lipat, 2 kali lipat, dan 1/5. Ada itu di warta kita itu. Tapi komitmen Zakheus adalah komitmen yang baru, hasil daripada pribadi yang sudah diubah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bisa menemukan kembali itu. Ya, jangan pernah tinggalkan terpisah dengan persekutuanmu. Apapun persekutuan itu. Ya. Dimanapun persekutuan itu. Bentuk sukacita harus sampai kepada semua orang. Mangalapati, mengartikan akan kehadiranmu juga di situ. Pastikan kamu di situ. Dan pastikan bahwa kamu akan tetap menjadi pribadi yang selalu ketemu dengan Yesus, yang selalu berjumpa dengan Yesus, dan menjadi pribadi yang akan terus diubah kepada hal-hal yang lebih baik. Saya juga mau ingatkan kepada kita, jabatan, harta, fasilitas, belum tentu kamu akan menemukan kedamaian. Apalagi soal keselamatan, soal kepastian. Jadi kalau kita mau damai, baiklah kita mulai dari hati kita. Itu lebih jujur ya. Inner life itu Bapak Ibu. Gak pernah bohong itu inner life, suara hati itu. Coba perbanyak untuk mendengar suara hati. Ini kesulitan kita, karena kita lebih banyak merespon suara orang. Dungi ala hola suara ni jol mama tabigi gabi pribadi na hola namuruk mahita. Habis sasi tonga, dangi sasi tonga kepribadian kita. Dengarlah suara hati, itu lebih pasti dan itu lebih jujur. Bagaimana kamu bisa mendefinisikan itu kepada orang, itu kembali kepada kita. Jangan pernah biarkan hati itu kosong. Coba temukan sesuatu yang lebih indah di dalam hati. Dan itu kehadiran Tuhan kita Yesus. Mari kita lihat apa yang terjadi sebelum dan setelah Yesus ketemu dengan Zakheus. Apa yang terjadi? Ada komitmen-komitmen yang akan terus dibangun untuk semakin memperbaiki kehidupan ini. Kita nggak tahu seberapa lama ya, hidup ini, kita nggak tahu. Kita nggak bisa pastikan bahwa hidup ini bisa diperpanjang. Ay mo lipagajang di patape si Hizkia, holani namai, na dibibili belasan tahun. Kita nggak bisa perpanjang, walaupun memang kita mensyukuri cara Tuhan perpanjang umur kita kalau kita masih diberikan apa ya, ibadah usian parmarani daging doh todi, masih diberikan umur panjang gitu dengan cara pemeliharaannya yang ajaib. Kita bisa harus artikan itu. Apa arti kehadirannya ini dalam kehidupan saya? Apa artinya kehadiran dia dalam kehidupan saya dalam kehidupan dia? Harus mampu mulia sampai ke situ. Walaupun memang kita tidak bisa untuk full benar, untuk maksimal benar, tapi kita tidak akan bisa, tidak akan mau mengurangi, bahkan mengalapati arti kehadiran kita itu dalam kehidupan orang lain. Jadi mau meneng mardame kita, mau meneng mardame on dohoton kembali kepada kita.
Tapi memang sering kita tidak mampu untuk mendamaikan antara ini dan ini. Karena ini dominan, ini kalah. Kalau ini menang, mudah-mudahan ini akan bisa dinetralkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mau pamit. Kami mau pamit kepada kita. Mudah-mudahan firman Tuhan yang pernah saya wartakan lewat mimbar ini, sedikit banyak ada yang Bapak ingat dan itu menguatkan kita. Saya percaya bahwa firman Tuhan mengatakan tidak ada yang kembali sia-sia kalau kita tetap bergaul dan bersama dengan firman. Selamat kepada keluarga Amang Pardede dan Amang Hutauruk yang membawa anak dan buru untuk baptis pada pagi ini. Ini anak-anak yang mahal. Pelihara, jaga, rawat secara khusus soal pertumbuhan imannya. Jangan ada yang mencuri itu dari kita. Bukan hanya merawat soal kebutuhan jasmaninya, tapi kehidupan rohaninya harus kita bentengi dengan firman Tuhan. Saya pikir kita setuju bahwa gereja akan selalu mewaspadai itu. Gereja akan selalu peduli dan merawat itu. Tidak ada yang tertinggal dan kita akan mau selalu menjaga itu dalam kehidupan persekutuan kita. Memaknai keterpanggilan kita sebagai jemaat dan sebagai pelayan Tuhan yang selalu merasakan belum sempurna, dan belum sempurna. Masih harus terus diisi, masih harus terus diubah. Siapa yang mampu mengubah itu? Perjumpaan dengan Yesus melalui firman yang hidup dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga pada pagi hari ini, minggu yang teduh ini. Kami bersyukur Engkau sudah menyertai kami 1 minggu yang sudah kami lewati. Ada banyak hal yang boleh kami dengar, kami lihat, bahkan kami rasakan. Kami sudah lakukan semampu kami. Kalau masih ada yang tertinggal, kami akan lakukan itu di minggu yang baru ini. Sertai kami Tuhan untuk menjalani itu. Kami ada pergumulan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang boleh menguatkan kami, bahkan membantu kami untuk memahami karya keselamatan-Mu, cara pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, dalam kehadiran-Mu, bahkan dalam perjumpaan kami dengan Engkau. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang diubah untuk semakin baik ke depan lewat pemberitaan firman-Mu. Berkati jemaat ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang selalu setia ibadah, kerinduan akan firman Tuhan yang menguatkan mereka. Berkati jemaat-Mu yang ibadah di kediamannya masing-masing. Bahkan semua Tuhan, jemaat-Mu yang dimanapun mereka berada, dalam perjalanan yang kurang sehat, bahkan yang bergumul, Tuhan menangkan dan bantu mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin. Kita bernyanyi. Percayalah
anak hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat HKIP nomor 146. Silakan berdiri. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptis hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita itu. Aku percaya jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ya, saya menghendakinya. Apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Tuhan? Ya, saya bersedia. Apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan, agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Roma Perjuru Keluarga. Hana Elisa Pardede, aku baptis engkau dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan
Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau memasuki kerajaan-Nya sampai selamanya. Jordan Hutauruk, aku baptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Bagi orang tua dari anak yang sudah dibaptis kembali berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat kami undang untuk berdiri semua. Sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Inang Pendeta silakan ke depan dalam prokes ya. Kita bisa saling menyapa. Persembahan sudah diambil ya. Jadi kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita kesempatan untuk menyala Mamang Pendeta. Kalau ada yang mau menyampaikan silua tadi yang dalam amplop itu, silakan. Mau dibuat ke kantong hijau atau mau dikasih langsung ke Mamang Pendeta, silakan. Ya. Ini kesempatan, kami mohon bisa maju ke depan. Ya silakan, ayo dimulai. Ayo yang mau menyampaikan. Ai, não me todos